siang, perkenalkan nama saya Naomi Rubu, NIM 86066334, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Mata kuliah Filsafat Ilmu. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang hubungan erat antara filsafat ilmu dan ilmu pendidikan, serta bagaimana keduanya saling memperkuat satu sama lain. Kita sering mendengarkan pertanyaan, mengapa ilmu pendidikan membutuhkan filsafat ilmu? Jawabannya sederhana, filsafat ilmu adalah fondasi yang membuat ilmu pendidikan menjadi benar-benar ilmiah, bermakna, dan bernilai. Bagian 1, bagaimana filsafat ilmu memperkuat ilmu pendidikan? Pembicaraannya pertama, mari kita bahas bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiah serta nilai-nilai dan kependidikan. 1. Memperkuat eksistensi filsafat ilmu menjawab pertanyaan dasar. Apa itu ilmu pendidikan? Apa hakikatnya? Dengan jawaban ini, ilmu pendidikan tidak hanya dianggap sebagai kumpulan teori semata, melainkan sebuah bidang keilmuan yang memiliki objek kajian, tujuan, dan ruang lingkup yang jelas dan sah. Kedua, keilmiah. Filsafat ilmu mengatur cara kita memperoleh, menguji, dan mengembangkan pengetahuan dalam pendidikan. Ia memastikan bahwa setiap teori, metode, atau temuan dalam pendidikan didasarkan pada logika, bukti, dan prosedur yang benar-benar, bukan hanya dugaan atau pendapat sembarangan. Ketiga, menjaga nilai-nilai filsafat ilmu juga mengarahkan ilmu pendidikan agar tidak kehilangan arah. Ia memastikan bahwa semua upaya pendidikan selalu berorientasi pada kebaikan, kebenaran, dan kemanusiaan, sehingga ilmu pendidikan tidak menjadi alat yang merugikan masyarakat. Bagian kedua, bagaimana ilmu pendidikan memperkuat filsafat ilmu? Hubungan ini bersifat timbal balik. Jika filsafat ilmu memperkuat ilmu pendidikan, maka pendidikan yang bermakna, bernilai juga turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan adalah tempat penerapan terjadi dari gagasan-gagasan filsafat. Ketika konsep-konsep filsafat diuji, cobakan dalam proses pendidikan, kita bisa melihat bagaimana efektif, mana yang perlu diperbaiki, dan mana yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Pengalaman dan tentang di dunia pendidikan menjadi bahan kajian baru bagi para filsuf untuk memperdalam, menyempurnakan, atau menciptakan kerangka berpikir filsafat ilmu yang mutakhir dan relevan dengan kebutuhan zaman. Bagian ketiga, ilmu sebagai pisau analisis. Selanjutnya, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan? Alasannya karena ia memiliki 3 cabang utama yang berfungsi sebagai alat bedah. Yang pertama, ontologi atau hakikat sesuatu digunakan untuk menjawab pertanyaan, apa hakikat pendidikan, apa hakikat peserta didik, apa hakikat ilmu yang harus dipelajari. Ini membuat kita memahami agar dari setiap masalah. Kedua, epistemologi atau asal-usul dan cara memperoleh pengetahuan digunakan untuk menjawab pertanyaan, bagaimana cara peserta didik memperoleh pengetahuan yang benar, metode apa yang paling tepat, bagaimana kita memastikan kebenaran ilmu yang disampaikan. Ini membantu kita menentukan cara terbaik dalam proses pendidikan. Ketiga, aksiologi atau tentang nilai dan manfaat digunakan untuk menjawab untuk apa pendidikan dijalankan, apa manfaat bagi peserta didik dan masyarakat, apa hal ini lebih baik bermanfaat
ini memastikan bahwa setiap langkah pendidikan memiliki nilai yang positif. Dengan ketiga alat ini, setiap persoalan pendidikan mulai dari masalah metode mengajar, kurikulum, hingga kebijakan pendidikan bisa dibedah secara mendalam, tepat, dan menyeluruh. Bagian 4, contoh konkret penerapan. Agar lebih jelas, berikut adalah contoh konkret penerapannya. Pertama, dalam kurikulum. 1. Dari sisi ontologi kita menentukan apa yang materi pokok yang hakikat harus dipelajari. 2. Dari sisi epistemologi, kita menyusun bagaimana penyampaian materi yang sesuai dengan tahap perkembangan berpikir siswa. Ketiga, aksiologi, kita memastikan materi yang lebih bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari dan masa depan siswa. Kedua, dalam proses pembelajaran, seorang guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga berpikir apakah cara mengajar ini sesuai dengan cara siswa belajar, apakah ilmu yang disampaikan benar-benar bermanfaat. Itu semua adalah. Ketiga, dalam kebijakan pendidikan, saat pemerintah membuat kebijakan, misalnya tentang pendidikan karakter, mereka menggunakan filsafat ilmu untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut memiliki dasar yang kuat, cara pelaksanaan jelas, serta tujuan yang bernilai mulia. Sebagai kesimpulannya, filsafat ilmu adalah tulang punggung ilmu pendidikan. Ia membuat ilmu pendidikan menjadi kuat ilmiah dan tetap bernilai. Sebaliknya, pendidikan menjadi di ladang pengembangan bagi filsafat ilmu agar terus hidup. Baik, kesimpulannya, filsafat ilmu adalah tulang punggung ilmu pendidikan. Ia memperkuat ilmu pendidikan menjadi kuat ilmiah dan tetap bernilai. Sebaliknya, pendidikan menjadi ladang perkembangan bagi filsafat ilmu agar terus hidup dan relevan. Tanpa filsafat ilmu pendidikan akan kehilangan arah. Tanpa pendidikan, filsafat ilmu akan kehilangan tempat untuk diuji dan dikembangkan. Baik, demikian prestasi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita. Terima kasih.